All Football Talent is Mine Part 12. Setelah di pertandingan sebelumnya, Hoyong berhasil comeback di menit-menit akhir pertandingan yang ngebuat mereka berhasil menyamakan kedudukan dengan Jerman, maka Korea pun berhak lolos ke putaran semifinal. Dan lawan selanjutnya yang harus Hoyong hadapi adalah timnas Jepang, yang mana di negara itu ada seseorang bernama Koga Shinji yang sebelumnya pernah berjanji akan mengalahkan Hoyong di turnamen internasional. Bocah itu pun langsung mendatangi Hoyong dan bertekad akan menunjukkan kalau kali ini dia tidak akan kalah lagi. Saat Hoyong menanggapi itu dengan santai, tiba-tiba penglihatan bakatnya menunjukkan beberapa bakat yang dimiliki Koga Shinji, yang mana di sana terdapat bakat genio sepak bola level B+, bakat sentuhan bola yang sederhana dan halus level B+, pergerakan bola yang konsisten level B-, dribble yang layak level C+3, dan ada beberapa lagi yang masih disembunyikan oleh sistem. Dan ada dua syarat yang harus dipenuhi jika ingin menyalin salah satu bakat tersebut. Yang pertama, bermain selama 60 menit bersama, dan yang kedua, cetak poin serangan melebihi si Koga Shinji. Tapi di sana masih terdapat satu panel lagi yang menyatakan tentang syarat spesial takdir pertandingan Korea Jepang. Dan jika Hoyong berhasil berkontribusi dalam terciptanya minimal 3 gol, maka dia akan mendapatkan potensi yang dimiliki Koga Shinji. Hoyong yang melihat itu dibuat kebingungan karena dari apa yang dia lihat di list bakat lawannya itu tidak terdapat bakat spesial yang menarik perhatiannya. Maka dari itu Hoyong pun tidak ambil pusing dan lebih memilih fokus pada pertandingan saja. Pertandingan semifinal antara Korea Selatan versus Jepang pun akhirnya dimulai. Di dalam stadion terlihat para komentator yang sedikit kecewa karena pada pertandingan hari ini Korea Selatan menggunakan formasi 4-5-1 yang membuat mereka terlihat akan sangat fokus pada pertahanan. Mendengar itu, Pak Kyung-un selaku pelatih Korea Selatan tidak menanggapi cemoohan para komentator dan percaya kalau strategi yang diterapkannya itu adalah tolak ukur yang pas untuk menghadapi Jepang yang juga memiliki spesialis dalam pertahanan. Di ruang ganti sebelumnya, Hoyong juga sempat bertanya bisakah mereka bermain lebih agresif sedari awal. Tapi dengan data yang ada di tangannya, sang pelatih mengatakan kalau Jepang adalah tim yang paling sedikit kebobolan dan mereka juga jago dalam melakukan serangan balik. Maka dari itu, untuk menguatkan area tengah dan pertahanan, Pak Kyung-un menginstruksikan para pemainnya untuk bermain lebih konvensional dengan formasi 4-5-1. Dengan Sok Hyung-jun di depan dan Woo Ho-young serta Lee Chung-ryong di sayap sambil menyimpan tenaga pada pertandingan kali ini, mereka akan fokus menggunakan dua pemain gelandang untuk menghentikan permainan Jepang. Terlihat di dalam lapangan, Lee Chung-ryong yang sedang menguasai bola langsung mendapatkan hadangan dari pemain Jepang. Dia kemudian mengoperkan bola ke belakang dan para penonton yang melihat itu pun langsung berteriak seolah kecewa dengan permainan kedua tim yang terkesan monoton. Hoyong yang menyadari kalau permainan mulai membosankan dan dia juga punya syarat yang harus dipenuhi mulai melakukan pengamatan. Dan begitu dia melihat celah, Hoyong langsung meminta bola pada sang kapten. Dalam sekejap, Hoyong langsung melewati markingan dari para pemain lawan sampai akhirnya bola pun dikirimkan padanya. Dengan bekas storm dribblingnya, Hoyong berhasil melewati satu pemain Jepang dengan mudah dan meninggalkan keterkejutan dari pemain lawan yang dia lewati. Para penonton yang tadinya terlihat kesal karena permainan yang membosankan kini mulai kembali bergemuruh melihat aksi yang memukau di lapangan. Ko Jae-yong yang melihat Hoyong bermain agresif berlari menghampiri juniornya itu dan menanyakan apa yang sedang dia rencanakan. Bantu aku sekali saja, pasti aku akan melewatinya. Dan saat mendengar dukungan dari seniornya, Hoyong pun langsung terlihat tambah bersemangat. Sementara sang pelatih yang ada di pinggir lapangan langsung berteriak untuk tidak melepaskan penguasaan bola. Jepang adalah tim yang punya taktik pertahanan yang sangat bagus. Kebanyakan serangan pasti akan bisa mereka tahan dengan mudah. Dengan kerjasama yang baik dengan Go Jae-yong, Hoyong berhasil menembus pertahanan lawan dengan mudah. Dan saat tinggal menyisahkan satu bek lawan, sebuah tembakan pun langsung dia lakukan. Tapi sayangnya kiper Jepang berhasil menepisnya yang ngebuat bola melayang dan keluar dari lapangan.
Saat Go Jayong mencoba untuk menghibur Hoyong yang gagal mencetak gol, terlihat semangat yang begitu membara keluar dari diri Hoyong yang ingin melanjutkan momentum emas tadi. Setelah pertahanan mereka berhasil dijebol dengan mudah, terlihat para pemain bertahan Jepang sedang berdiskusi untuk lebih memperkuat benteng pertahanan. Demi tidak kecolongan seperti sebelumnya, mereka kini akan menekan ruang jarak supaya tidak memberikan tempat untuk pemain Korea melakukan tembakan jarak jauh. Dan kuncinya adalah fokus untuk menghentikan Hoyong dengan man-to-man marking. 5 menit kemudian saat Hoyong kembali menguasai bola, para pemain Jepang langsung melakukan pressing. Tapi tiba-tiba dengan mudahnya Hoyong berhasil melewati mereka dan begitu memasuki kotak penalti, sebuah umpan pun langsung Hoyong kirimkan ke Sok Hyung Jun. Sebuah tembakan langsung dia lesahkan dan gol pun akhirnya tercipta. 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Perpecahan mulai terlihat dari kubu Jepang yang sebelumnya mereka memfokuskan penjagaan pada Woo Hoyong, tapi kini mereka saling menyalahkan karena tidak ada yang menjaga Sok Hyung Jun. Tapi sang kapten untungnya langsung melerai pertikaian itu dan menyuruh yang lainnya untuk lebih memajukan garis pertahanan supaya mereka bisa membalikan keadaan. Dan saat Hoyong kembali menerima bola, dia langsung menyadari pergerakan bek lawan yang berbeda dibanding sebelumnya. Begitu Hoyong melihat sebuah celah, dia langsung menatap ke arah Lee Chung Ryong dan seketika langsung mendribol bola melewati 2 pemain lawan sekaligus. Saat di hadapannya berlari pemain Jepang lainnya, Hoyong langsung melakukan umpan ke depan menuju Chung Ryong. Dengan mudah seniornya itu menyetop bola dan langsung kembali meneruskan umpan itu ke depan ke arah Sok Hyung Jun berada. Meski dikawal ketat oleh salah satu bek lawan, tapi dengan kontrol bola yang baik, Sok Hyung Jun pun berhasil menendang bola itu ke gawang. 2-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Para komentator memuji kemampuan Sok Hyung Jun dalam mencetak gol dan juga asis berkelas dari Lee Chung Ryong. Dan tidak ketinggalan, mereka juga memuji gerakan lincah dari Woo Hoyong dalam mengacak-ngacak pertahanan Jepang. Para penonton juga terlihat sangat bereporia dengan permainan Jepang versus Korea. Bahkan mereka mengatakan kalau pertandingan kali ini lebih seru dibandingkan pertandingan Perancis versus Jerman. Sementara itu di dalam lapangan, si Koga Shinji terlihat begitu syok melihat permainan Woo Hoyong yang begitu memukau. Bahkan dia mengatakan kalau pertahanan Jepang seperti dihancurkan oleh seekor iblis. Babak pertama pun akhirnya selesai dan sang pelatih memuji kinerja para pemainnya. Dan untuk Woo Hoyong, sang pelatih berharap kalau dia bisa melakukannya lagi di babak kedua nanti. Meski staminanya mulai habis, Hoyong pun menyanggupi permintaan pelatihnya itu, apalagi dia hanya tinggal berkontribusi dalam 1 gol lagi untuk mendapatkan bakat baru dari si Koga Shinji. Sementara itu di dalam locker room pemain Jepang, mereka terlihat sangat kesal karena di babak pertama tadi mereka bahkan belum sempat menunjukkan kemampuan, tapi sudah keburu diacak-acak oleh pemain Korea. Sang pelatih kemudian menenangkan mereka dan menginstruksikan untuk melakukan perlawanan di babak kedua nanti. Ayo lakukan yang terbaik dan maju sampai akhir. Babak kedua pun akhirnya dimulai dan saat Hoyong dan juga Sok Hyung Jun mendapatkan pengawalan, sebuah tembakan jarak menengah langsung dilakukan oleh Go Jayong. Dan bola pun kembali berhasil bersarang di gawang timnas Jepang. 3-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Jaga ini itu yang cetak gol, jaga itu Ono yang cetak gol. Anjir lah. Para penonton yang melihat Korea Selatan terus mendominasi menyadari kalau di pertandingan kali ini mental para pemain Jepang sudah tidak bisa diperbaiki. Sampai akhirnya di menit ke-65 Hoyong pun ditarik keluar dan digantikan pemain lain. Meski Hoyong mengatakan kalau dirinya baik-baik saja pada staf kepelatihan, tapi nyatanya staminanya benar-benar sudah diambang batas. Hoyong menyadari dengan staminanya yang seperti sekarang akan sangat sulit jika bermain di timnas Korea Under 17. Dan beberapa menit kemudian peluit panjang pun dibunyikan yang menandakan kalau pertandingan telah berakhir. Dengan kemenangan ini Korea Selatan pun berhak melaju ke final kejuaraan internasional Montaigu. Dan selain kemenangan, Hoyong juga mendapatkan bakat Koga Shinji dan dia memilih bakat sentuhan bola yang sederhana dan halus level B+. Dia memang tipe yang berkembang belakangan. Meskipun dia sekarang masih calon pemain kelas B, beberapa tahun lagi dia akan jadi pemain kelas A.
Tapi ada satu hal lain yang Hoyong dapatkan lagi yang ngebuat dia kebingungan. Itu adalah potensi B dengan keterangan bisa mengembangkan bakat yang dimiliki dari tingkat B- menjadi B+. Di tengah rasa bahagianya itu, tiba-tiba seseorang memberikan semangat pada mereka dalam bahasa Prancis. Dan orang itu bernama Marcel Desailly. Di saat para pemain senior kebingungan dengan sosok yang ada di hadapan mereka saat ini, Hoyong langsung mengetahui kalau pria di hadapannya itu adalah anggota tim Les Blues yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia dan kemudian menjadi kapten Chelsea. Yang mana saat ini orang itu adalah duta besar untuk turnamen internasional Montaigu. Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya dan di sana tertera beberapa bakat yang sangat luar biasa. Bakat batu yang tak terguncangkan level title, kekuatan loncat yang tak tertandingi level spesial, kekuatan padat yang mengelilingi batu yang tak terguncangkan level unik, fisik yang luar biasa level spesial, dan beberapa bakat lainnya yang masih disembunyikan oleh sistem. Dia adalah gelandang bertahan yang dijuluki batu karang dan memiliki ketahanan luar biasa serta fisik yang hampir mencapai batas kemampuan manusia. Back terbaik di era 1990 sampai tahun 2000-an. Melihat beberapa bakat yang dimiliki legenda Prancis itu, Hoyong langsung tersenyum karena dia melihat sebuah peluang untuk meningkatkan staminanya yang masih kurang. Tapi hal itu tidak akan mudah didapatkan melihat syarat penyalinannya yang begitu menyulitkan. Terdapat 5 syarat jika ingin menyalin salah satu bakat legenda Prancis itu. Yang pertama, memenangkan turnamen internasional Montaigu. Yang kedua, menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen internasional Montaigu. Yang ketiga, terpilih sebagai man of the match dalam turnamen internasional Montaigu. Yang keempat, latihan kekuatan selama 4000 menit. Dan yang kelima, mendapatkan pengetahuan langsung dari Marcel Desailly. Dan karena Hoyong bisa sedikit bahasa Inggris, Hoyong pun memberanikan diri untuk berbicara dengan sang legenda. Saat Hoyong maju menyapa, si Marcel langsung mengingat Hoyong karena permainannya di lapangan yang membuatnya terkesan. Anak ini memang tidak mencetak gol, tapi permainannya paling mengesankan di antara anak yang lainnya. Untuk pemain under 16, dia menunjukkan performa yang sangat tinggi dan kemungkinan besar dia akan tampil di level profesional dalam waktu dekat. Melihat Hoyong yang begitu antusias, si Marcel pun kemudian menanyakan apakah Hoyong mengetahui siapa dirinya. Dan dengan penuh semangat, Hoyong menjawab tentu saja sambil menambahkan kalau orang di hadapannya itu adalah mentor dari John Terry. Hoyong juga mengatakan kalau dirinya adalah seorang penggemar Chelsea. Mendengar itu, si Marcel pun langsung berbinar-binar dan seketika langsung memeluk Hoyong. Sambil mengusap kepala bocah Korea itu, si Marcel mengatakan kalau dirinya sudah tidak sabar untuk melihat Hoyong di upacara penghargaan nanti. Dan begitu masuk ke ruang ganti, Hoyong yang terlihat begitu sangat tegang langsung dikerumuni oleh rekan-rekannya yang memuji kemampuan bahasa Inggris Hoyong. Padahal faktanya Hoyong tidak pernah sama sekali belajar bahasa Inggris, tapi kemampuannya itu meningkat tanpa dia sadari. Dan itu semua berkat bakat language sense yang berhasil dia copy dari Neng Monica. Pada pertandingan selanjutnya, lawan terakhir Korea di final internasional Montaigu adalah tuan rumah yaitu Prancis. Itu seperti pertandingan ulang yang sudah ditakdirkan yang ngebuat semangat para penggemar sepak bola Korea semakin membara. Di pertandingan final itu terlihat dalam layar stadion seorang pemain Prancis bernomor 7 yang di pertandingan sebelumnya tidak sempat bermain karena cedera kini diturunkan di menit-menit awal pertandingan. Dan pemain itu bernama Rosa Cisep. Mendengar namanya dikumandangkan, para supporter tuan rumah langsung menggema menyambut kehadirannya itu yang sedari lama sudah mereka tunggu-tunggu. Dan saat profil Hoyong muncul di layar stadion, teriakan dari para penonton pun tidak kalah heboh menyambut kehadirannya. Satu-satunya pemain yang paling diwaspadai oleh pelatih Prancis. Di dalam lapangan terlihat kedua tim saling bersalaman dan saat tiba giliran Hoyong dan Rosa Cisep, aura persaingan antara mereka berdua pun langsung membuat para penonton tegang. Pertandingan antara Korea Selatan versus Prancis pun akhirnya dimulai. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan bagi yang nanya, Min kenapa cuman bentar? Ya emang baru cuman segini adanya.